صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام غر المحجلين وسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأغننا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini fi ayyami Ramadan, di dalam hari-hari bulan Ramadan yang Allah penuhi dengan keberkahan yang dianugerahkan kepada segenap dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan tidaklah diberikan Ramadan kecuali pemberian tersebut hanya dan dikhususkan kepada umatnya Rasulullah. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengisi waktu kita dengan ibadah, dengan mendengarkan sebuah pengajian dari majelis-majelis yang baik, yang dimana di pengajian tersebut disiarkan dakwahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadir, ada hadiratnya, wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Al-Habib Abdul Alwi bin Syihab, yaitu adalah orang tua dari Al-Habib Abdullah bin Syihab. Beliau adalah seorang ulama besar di Hadramaut yang terkenal dengan kewalian beliau, sampai beliau dikatakan sebagai Ainut Tarim ataupun Qalbu Tarim, hatinya orang tarim, karena beliau terkenal kasyafnya luar biasa, dididik oleh seorang ayah yang beliau Masya Allah juga seorang faqih, seorang wali, seorang pakar dari hukum. Dan beliau mengatakan tentang sebuah perkumpulan yang kita berkumpul di dalamnya, apa yang beliau katakan? Man hadara majlisun min majalisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah. Apa yang kata beliau? Barang siapa yang hadir majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis ta'lim di bulan Ramadan ini, Allah catatkan pahala bagi mereka setiap langkah dari kaki mereka sebagaimana ibadah yang mereka lakukan setahun penuh. Dan coba bayangkan kita berapa langkah kita datang ke tempat yang mulia ini semata-mata hanya untuk mendengar sebuah kebaikan yang didapatkan oleh dakwahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini menjadikan sebuah bonus dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita seberatan, sehingga Ramadan ini kita gunakan sebagai sarana yang pertama penebusan dari dosa kita, sehingga dosa kita semuanya lebur, semuanya hancur, semuanya dihapuskan oleh Allah. Dan di keluar dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan telah membersihkan badan kita sebagaimana kita telah lahir daripada rahim ibu kita kembali, yaitu suci. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin subhanallah pada kesempatan kali ini kita tetap mengadakan majelis ta'lim yang mana tujuannya tadi, karena bentuk dari majelis ini ibadah kepada Allah. Dan kami merasa sayang untuk menutup majelis ataupun meliburkan majelis tatkala kami tidak memiliki kesibukan. Karena subhanallah kita apa kesibukan rata-rata? Paling kalau kada tadarus malam harinya dan malah menunaikan sholat tarawih bersama. Maka dari itu subhanallah, karena mengambil istiqamah yang pertama, terus yang kedua
merasa sayang kalau seandainya ini pahala yang besar dari Allah kita sia-siakan. Maka dari itu alhamdulillah para hadirin walaupun tidak seramai waktu ataupun pada kesempatan yang berlalu, yaitu dari sebelum bulan Ramadan, tidak menjadi masalah. Karena mereka ataupun para jamaah yang hadir di sini mungkin mereka juga memiliki kesibukan tadarus ataupun menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, dan itu tidak menjadi masalah. Kullun minhuma khair. Setiap dari perkara tersebut adalah sebuah kebaikan. Berbeda mun seandainya orang tadi antara malam bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang sebelumnya biasa saja, ataupun disamakan. Yang biasanya kalau mengkada bulan Ramadan, malam bulan Ramadan sebelum malam bulan Ramadan main, bulan Ramadannya main juga. Nah, itu sangat disayangkan karena harus dibedakan. Harus dibedakan bahwa ini adalah, kata Rasulullah, Pak, Ramadan syahru ummati. Ramadan Allah khususkan sebagaimana ini adalah bulan yang Allah khususkan kepada umatnya Rasulullah. Kira-kira mau seandainya dapat bonus ganal kita ambil kan? Saya kita ambil. Mohon ketahuan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya seorang hamba ini tahu bagaimana kebesaran Allah, anugerah yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini, mereka tahu pahalanya. Mungkin mereka tampak pahala di mata mereka. Ini kan untung. Apa kata Rasulullah? Niscaya seorang hamba tersebut akan mengharapkan setahun penuh bulan Ramadan. Nah, perbedaannya apa? Kita kadang-kadang merasakan. Kita kadang-kadang merasakan hal tersebut. Maka dari itu yang memberikan tahu ini bukan hanya ulun sebagai khadim di majelis, bukan. Ini yang mengatakan Rasulullah. Rasulullah katakan, Rasulullah sabdakan, yang tidak pernah ada kata kebohongan yang keluar dari lisannya Rasulullah tentang pahala demi pahala yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu para hadirin, kira-kira percaya kada dengan ucapan Rasulullah? Jawabannya pasti percaya. Maka dari itu al-madad ala qadril masyhad. Kita agungkan Ramadan, niscaya semoga apa yang didambakan oleh Rasulullah dengan pemberian pahala Allah kepada umatnya, semoga itu semua terjadi dalam diri kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari saking parahnya bagi mereka umatnya Rasulullah yang mungkin tidak menghargai Ramadan, bahkan bermaksiat di dalam bulan Ramadan, yang ditakutkan apa kata Rasulullah? Wail, celaka bagi mereka yang mendapatkan bulan Ramadan tapi mereka tidak diampuni oleh Allah. Kenapa hal tersebut? Karena hal tersebut bisa menjadi sebuah saran, sebuah sebab Allah tidak mengampuninya, karena mereka meremehkan bulan tersebut. Bahkan subhanallah, Allah kadang melakukan maksiat kadang lebih parah lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Makan dengan sengaja di depan orang, pahala dosanya besar. Dan salah satunya apa? Al-yas, merasa putus asa di dalam bulan Ramadan. Contohnya menghitung hari ukui, mengharap bulan Ramadan ini cepat berlalu. Itu termasuk dosa dari Allah. Dosa. Salah satunya apa lagi? Tasya'um, pesimis. Aduh, bulan Ramadan ini gawian ulun nih berkurang, orang kada datang, ini seakan-akan yang disalahkan bulan Ramadan. Itu Allah, jangan sampai kita memiliki mindset yang seperti itu. Karena na'udzubillah min dzalik, karena hal tersebut yang ditakutkan apa? Ibadah Ramadan kita kada diterima oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin ini dari ulun. Sampai subhanallah, majelis santuy aja lah. Nanti mungkin saya sedikit menjelaskan tentang kemuliaan bulan Ramadan dan juga mengisi istiqamah dengan
tabarruk hadis Nabi Muhammad di dalam Syama'il Muhammadiyah walaupun satu hadis, dan akhirnya kita isi dengan tanya jawab yang bersangkut pautan dengan bulan Ramadan ini. Selagi ulun bisa menjawab, insyaallah ulun jawab. Mun kada bisa dijawab, jadi PR buat ulun, jadi PR, dan insyaallah kita kaji kembali. Yang pertama, subhanallah, ini siapa? Bacaan yang saya bacain adalah kita. Apa yang dikatakan oleh yang dituliskan oleh Al-Habib Ali Baharun di dalam kitabnya Fawaidul Mukhtarah, beliau mengatakan hukiya an ba'di ahli al-ilmi annahu qala kana 'indana rajulun ismuhu Muhammad. Dulu kata orang ulama, beliau mengatakan dulu ada orang bersama aku. Ada orang yang dimana orang tersebut adalah kerabat, tetangga, ataupun orang yang aku kenal, namanya Muhammad. Muhammad ini nama samaran. Maka dari itu subhanallah di Tarim ataupun di Makkah, semuanya walaupun kada kenal kadang mengatakan ya Muhammad ta'al. Kenapa? Karena nama Muhammad ini adalah nama ikraman, nama memuliakan orang tersebut. Walaupun namanya bukan Muhammad, tapi subhanallah nama Muhammad menjadi nama istimewa di hadapan orang-orang. Makanya di Yaman kalau kada kenal dikatakan Muhammad. Apa bahasa? Apa? Utuh kah? Mun orang Banjar anang utuh. Apalagi kapak. Apa yang beliau kana la yusalli illa qit'an atau qit'an. Dulu orang tadi, anang tadi, utuh tadi, orang tersebut memiliki sebuah kebiasaan yang sama kayak kita. Apa? Salatnya bolong-bolong, taatnya jalan, maksiatnya jalan juga. Siapa itu? Ya kita. فإذا دخل شهر رمضان زين نفسه بالثياب الفاخرة والطيب ويصوم ويصلي ويقضي ما فاته فقلت له في ذلك قال هذا شهر التوبة والرحمة والبركة. Subhanallah, orang tadi itu yang maksiatnya jalan, ibadahnya jalan, ya kadang banyakkan maksiatnya. Ketika masuk bulan Ramadan, dia agungkan bulan Ramadan. Dengan apa? Dia berpakaian dengan pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Anggaplah pakai apa? Pakai baju Amazon gitu, atau pakai baju apa? Baju yang apa namanya? Yang mewah bagi mereka. Tayyib. Habis itu dia agungkan bulan Ramadan dengan dia salat, dengan dia ngaji, dengan dia berpuasa, sehingga orang-orang pada saat itu heran sama orang ini. Loh, ini orang biasa bermaksiat, kenapa kalau masuk bulan Ramadan pakainya bagus? Maksudnya apa? Bekopiah, rapi pakaiannya. Kalau di sini kan bekopiah dikit, dulu mindsetnya dikatakan haji-haji. Ya kalau pakai gamis dikatakan Ustad. Mun sekarang alhamdulillah, karena ini gamis, kopiah, ini pakaian yang menandakan apa? Islam. Masa orang berkopiah, selain dari fulan-fulan mereka yang kadang pakai kopiah untuk kepentingan politik ya. Jadi kopiah tadi, kopiah putih, karena Rasulullah suka Rasulullah memakai kopiah. Rasulullah memakai kopiah yang warna putih. Sunnah. Jadi mindsetnya alhamdulillah berubah. Disampit alhamdulillah, naftakhir, mereka semuanya ataupun kebanyakan dari kita ahli majelis sudah terbiasa dengan memakai gamis dengan kopiah. Dan itu menandakan kerapian di dalam diri mereka. Tayyib. Dia berpuasa, dia salat, sampai orang-orang katakan, kok tumben kamu nih, kok berubah di bulan Ramadan? Apa ujar Sidin? Ketahuilah sekarang ini adalah bulannya rahmat yang Allah turunkan kepada kita, bulan taubat, bulan maufirah,
Maka dari itu ulun kada mau sia-siakan ini. Kada apa-apa ulun sebelum-sebelumnya ulun bermaksiat, tapi ulun jadikan ini waktu ulun untuk kembali kepada Allah. Waktu kembali kepada Allah. Asallah ayyatajawaza anni bifadlih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ujar Sidin, ini aku dalam bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menerima ampunanku, sehingga Allah menghapus segala dosa yang aku perbuat. Maka subhanallah, ujar habis ngomong kayak gitu, inya meninggal. Sidin mati. Fara'aituhu fil manami faqultu lahu ma fa'alallahu bik. Qala ghafarallahu liya li ajli hurmati syahr Ramadan. Ketika beliau meninggal, orang ulama, orang alim, wali di daerah mereka mimpi ini Muhammad. Ini orang acil amang siapa utuh tadi dimimpikan. Kaget. Dan dia katakan kepada orang tersebut, apa yang terjadi kepada dirimu? Wallahi, kata dia, aku diampuni segala dosaku karena satu. Apa? Karena aku memuliakan bulan Ramadan. Maka dari itu subhanallah, tadi al-madad ala qadril masyhad. Pemberian Allah tergantung dari bagaimana cara kita menerimanya ataupun cara kita memandangnya. Kalau kita memandang bulan Ramadan sama saja ataupun bedanya kada makan, nah sama, kada mendapatkan apa-apa. Mun kita pandang ini subhanallah, kata Rasulullah, apa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Setiap 30 hari dari dalam bulan Ramadan tersebut, 10 hari pertama adalah rahmat. Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. 10 hari kedua adalah apa? Al-maghfirah, ampunan Allah. 10 hari ketiga yaitu apa? Al-itq minan nar. Apa itq minan nar? Yaitu pembebasan dari nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka semuanya bebas. Makanya subhanallah, Pak, doa di witir, faj'alnallahumma wa walidina wa muallimina wa masyayikhina min utaqaik. Ya Allah, semoga ulun dijadikan orang yang terbebaskan dari api neraka. Semoga semuanya amalan kita diterima oleh Allah, dijadikan hal yang bisa kita dambakan dan banggakan nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Al-Habib Ali beliau mengutip dalam kitabnya, ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu fi Ramadan bi hadratil muslimin. Seorang majusi, tahu majusi? Penyembah api. Dulu siapa sahabat yang dilahirkan di dalam keluarga yang menyembah api? Salman Al-Farisi. Siapa nama orang tuanya? Siapa nama orang tua dari Salman? Tidak tahu. Beliau tidak mau. Beliau mengatakan, ana Salman ibnu Islam. Salman anaknya Islam. Karena enggan untuk menyebutkan nama dari ayahnya. Beliau mengatakan, aku pernah melihat orang majusi, yaitu penyembah dari api, dia melihat anaknya sendiri dia makan, padahal non muslim. Dia makan di hadapan orang-orang muslim ketika bulan Ramadan. Hanya ambil apa, kayu ataupun mencelit apa itu, rotan ataupun apapun untuk memukul anaknya, mengajarinya. Karena memukul anak hukumnya apa? Tidak apa-apa. Dan itu sebuah ajaran dari Rasulullah. Ingat kata Rasulullah, umur 7 tahun seorang anak disuruh untuk ibadah, umur 10 tahun dipukul. Kira-kira mukulnya harus sampai berdarah? Kada. Ada mengatakan bahwa memukul anak kada boleh. Jawabannya boleh. Boleh. Cuman kalau sampai berdarah ataupun patah, berarti salahnya bukan salah syariat, salahnya orang tuanya. Karena apa? Tidak ada orang tua yang sehat pikirannya yang akan memudaratkan anaknya sendiri. Berarti orang tua gila yang memukul anaknya sampai luka, sampai berdarah, sampai patah dan seterusnya.
makna rahmat di hatinya orang tua tadi tidak ada untuk anaknya. Tayyib. Dia pukul anaknya. Karena apa? Karena melihat seorang orang muslim ataupun anaknya makan di hadapan orang muslim. Fadarabahu faqala lima la hafadta hurmatal muslimina fi Ramadan. Wahai anakku, kenapa engkau ini makan di hadapan orang muslimin? Kenapa engkau tidak menghormati adat mereka? Kenapa engkau tidak menghormati bulannya mereka, bulan Ramadan yang pada saat itu orang muslim lagi puasa? Maka subhanallah, habis mengatakan seperti itu, seminggu ke depannya mati orangnya. Subhanallah, kok beliau Habib Ali ini nulisnya banyak orang mati di sini kayaknya. Semoga Tuhan pian panjang umurnya. Subhanallah, fara'a alimul baladi fin naumi wa huwa fil jannah. Orang alim, wali pada saat itu melihat ini orang majusi tadi, non muslim tadi, dia meninggal, tapi terlihat di dalam mimpinya dia di surganya Allah. Subhanallah. Apa katanya? Alasta kunta majusian. Wahai non muslim, engkau ini kenapa kau bisa di surganya Allah sedangkan engkau ini non muslim? Engkau ini seorang majusi. Apa ujar Sidin? Bala walakin lamma hadarat wafati akramanillah bil islam lihtirami syahra Ramadan. Ujar Sidin, "Naam, bujur ulun non muslim. Tapi subhanallah, sebelum ulun wafat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kemuliaan kepada aku sehingga aku bisa masuk Islam. Karena apa? Karena aku menghormati dan memuliakan bulan Ramadan." Tuh. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha min ibadihi. Maka dari itu ini sebuah pelajaran bagi kita. Jangan gampang menhujat orang. Kada itu orang non muslim. Jangan hujat. Karena kita kada tahu bagaimana mereka nantinya. Neraka ikam nih, jangan seperti itu. Doanya Rasulullah Pak, hidayah, doakan hidayah. Karena kita kada tahu, bahkan mereka, berapa banyak dari mereka akhirnya tergerak oleh Allah sehingga mereka masuk Islam. Kok sakit kepala saya? Allahumma shalli ala Muhammad. Karena hal ini para hadirin tidak ada yang kebetulan. Semuanya dari Allah. Kita bisa berkumpul di sini, kita duduk, yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita di tangannya Allah. Bagaimana kita untuk melihat mereka? Lihatlah mereka dengan pandangan yang rahmat. Ar-rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi subhanallah, kita membenci manusia walaupun dia seorang non muslim tidak boleh. Apa yang kita enggan dari mereka? Dari sifat kufurnya, dari ideologinya dan pemikirannya. Itu yang kita harus jauhi. Dan itu tugasnya kita untuk berdakwah kepada mereka. Dengan apa? Dengan akhlak dulu yang mulia. Dakwah bil hal. Tampakkan kepada mereka sejatinya agama Islam yang penuh dengan rahmat. Saya di bulan Isra Mi'raj kemarin diundang oleh seseorang di daerah pedalaman Sembabi sana. Saya di dalam agenda peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu yang hadir orang Kaharingan, orang Hindu, orang Kristen yang hadir. Dan bagaimana saya tampakkan kepada mereka untuk mereka mempercayai sebuah kejadian Isra dan Mi'raj, sedangkan Isra dan Mi'raj patokan utamanya adalah iman. Karena logika tidak masuk. Jadi saya ceritakan bagaimana sejatinya Islam, yang sebagaimana Islam tersebut adalah rahmat kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Maka subhanallah, yang saya dapatkan di sana mendapatkan nilai plus dari pandangan mereka. Sehingga apa? Yang saya belajar ketika saya di dalam daerah-daerah yang bersentuhan antara muslim dengan non-muslim, yang mereka lihat kepada kita, yang mereka lihat, yang mereka pandang terhadap umat Islam, yaitu apa? Akhlaknya. Pertama kali, subhanallah. Jadi mereka memiliki perbandingan. Subhanallah, ini saya mengatakan di agama keharingan dahulu. Jadi mereka katakan daripada masuk ke agama selain Islam, kalau mau pindah agama, mending ke Islam. Karena apa? Di Islam baik, di Islam mengajarkan ibadah, di Islam seperti ini. Disitulah apa bentuk dari bagaimana rahmatnya Rasulullah yang ditampakkan oleh umatnya Rasulullah di hadapan orang yang tidak kenal Rasulullah. Sehingga ada daya tariknya Rasulullah, selalu pasti ada. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan Rasulullah. Dari lisannya ulama-ulama, dari lisannya halnya syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali lagi, yaitu apa? Jangan menghujat. Tujuan kita doakan mereka. Ya Allah, semoga beliau semoga ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Habib kiapa mau mati? Itu Beb, kuburan non muslim, kuburan Cina, kuburan fulan. Saya pernah, subhanallah, ketika perjalanan saya sama almarhum Al-Walid Al-Habib Idrus Al-Khirit, abah saya subhanallah berangkat naik sepeda motor, kanan kiri ini kuburan Cina. Kalau kuburan Cina ini mewah biasanya. Saya bilang kayak gini, saya hujat itu. Ada apa bahasanya? Kamu nih besar kuburannya, tapi di bawah mau neraka. Saya bilang kayak gitu. Tapi kata abah saya, kamu jangan seperti itu nak. Disalahkan masih. Kenapa? Kamu tidak tahu apa yang terjadi sebelum masuk kuburannya. Mungkin mereka masuk Islam, cuman tidak diekspos keislamannya, sehingga keluarganya tidak paham kalau dia Islam, sehingga dimakamkan sesuai makam agama mereka. Ketika saya menghujat siapa? Orang Muslim. Itu bentuk dari rahmat tadi. Dan ini yang diucapkan, bagaimana seorang Majusi meninggal, dan sebelum dia meninggal dianugerahkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan iman, karena berkat pemuliaan dengan bulan Ramadan. Kalau seandainya ini terjadi di kita, orang Cina, orang siapa, seandainya dia meninggal masuk kuburan yang dikuburkan secara agama mereka, kalau kita hujat, kita yang dosa, karena mereka adalah seorang Islam. Tidak tahu, bagi kita tidak mengerti. Karena subhanallah Islam tadi, karena hidayahnya Allah yang diberikan kepada mereka. Intinya apa? Jangan menghujat orang. Doakan. Semoga dapat hidayah. Semoga kita juga selalu istiqamah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi semuanya bentuk bagaimana cara seseorang menanggapi tentang kemuliaan bulan Ramadan. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita pulang semuanya tambah giat ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah wa fihi thamaniyatu ahadits. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Musanna bin Bundar. Muhammad bin Bashar, siapa beliau? Syekh Imam Malik. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abu Abdurrahman bin Yazid yuhadditsu anil Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma syabi'a alu Muhammad min khubz asy-sya'ir yawma idzin mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah. Hadis yang kedua, hadis yang ini bab menerangkan tentang syair ataupun khubus, roti. Di zaman Rasulullah tidak ada beras, adanya gandum. Gandum ini dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat
roti. Coba lihat ketika di Arab sana, di Saudi Arabia, ketika yang antum makan roti, bagi teman-teman yang sudah berangkat ke Saudi ataupun ke daerah Arab, itu rata-rata ada roti yang melempeng, ada roti yang panjang, ada roti yang seperti itu. Itu adalah makanan khas Arab. Kalau bentuknya mungkin berbeda-beda, tapi bahan bakunya adalah gandum. Dan semoga yang belum berangkat Allah karuniakan dengan berkatnya bulan Ramadan ini, ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi peziarah Rasulullah, tamunya Rasulullah, beribadah di Ka'bah, melihat, mencium Hajar Aswad. Dan ya Allah, semoga dengan kemuliaan bulan Ramadan ini, kemuliaan majelis ini, Allah muliakan kita semua dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Subhanallah. Habib, nasi Arab tuh Habib, nasi kebuli, nasi apa lagi? Nasi mandi, nasi samin, dan beras yang seterusnya, kan ada beras Arab panjang-panjang. Itu bukan dari Arab. Itu adalah beras yang didatangkan dari India. Di zaman Rasulullah tidak mengenal beras. Tidak ada periwayatan Rasulullah memakan beras. Fima a'lam, tidak ada. Bahkan subhanallah, cerita adanya masuknya gula. Tahu gula? Apa itu gula? Gula yang terbuat dari tebu tadi, itu masuk ke daerah Jazirah Arabia di zaman dinasti Abbasiyah. Berarti sekitar 200 tahun ataupun 300 tahun setelah Rasulullah meninggal. Baru masuk beras, gula. Sebelum itu Rasulullah diceritakan minumnya madu yang menggantikan kelokusannya gula tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu Al-Imam At-Tirmidzi beliau menulis karangannya ataupun bab yang sekarang, yaitu babu maja'a fi khubzi Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang rotinya Rasulullah. Roti ini adalah bentuk dari makanan pokok. Bukan roti kita kaji dengan sebuah artian roti yang kita makan di Indonesia. Karena roti yang kita makan di Indonesia, kebanyakannya mindset dari kita orang awam itu adalah apa? Cemilan. Makanan pokoknya apa? Makanan beratnya apa? Ya beras, nasi. Maka dari itu orang Indonesia ini, ujar kawan-kawan kita di Arab, apa orang Indonesia? Majnun. Kenapa majnun? Bayangkan sarapannya nasi, makan siangnya nasi, makan malamnya nasi. Lauknya albet ataupun intalu, bukan satu, separuh lagi ujar. Pantas orangnya kecil-kecil. Ujar mereka orang Arab. Karena apa? Tidak di Arab ini tidak biasa. Bahkan pagi kalau antum cari nasi tidak ada. Rata-rata roti sarapannya. Malamnya roti. Siang doang nasi. Kalau mereka yang makan nasi. Maka dari itu ini adalah sebuah bentuk dari makanan pokok yang dimakan Rasulullah, khubus, yaitu dari gandum. Ini periwayatan dari Siti Aisyah. Apa kata beliau? Apa kata Siti Aisyah? Rasulullah diceritakan, ma syabi'a alu Muhammadin fi khubzi syairi yaumaini mutatabi'ain. Diceritakan bahwa Rasulullah tidak pernah nafiyah, tidak pernah Rasulullah merasakan kenyang. Tidak pernah kenyang Rasulullah dalam 2 hari berturut-turut. Selama 2 hari berturut-turut Rasulullah tidak pernah merasakan kenyang. Maksudnya apa? Kalau malam hari ini kenyang, besoknya tidak akan kenyang, lapar pasti. Paham? Enggak. Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi syairi yaumaini mutatabi'ain. Ini maknanya, ini saya ceritakan, maknanya adalah bagaimana kurangnya Rasulullah dalam makanan. Sehingga apa? Sehingga diceritakan oleh Siti Aisyah, beliau selama hidupnya beliau tidak pernah merasakan kenyang selama 2 hari berturut-turut, tidak pernah.
Yang beliau rasakan apa? Satu harinya mungkin ketika beliau mendapatkan rezeki, yaitu rezeki dimakan, kenyang saat hari. Besoknya belum tentu ada rezeki yang ada di dalam rumahnya Rasulullah. Itu tawadhu'nya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kita mati sudah. Mun kita alhamdulillah tidak pernah kita merasakan lapar yang mufqi'. Lapar yang benar-benar merasakan kelaparan yang benar-benar. Paling subhanallah di dalam bulan puasa aja. Mun kada guring. Mun guring sama aja kada merasakan lapar. Nabi ulun pasti merangut nih mendengarnya. Tayyib. Saya ceritakan kenapa Rasulullah merasakan hal tersebut, padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia. Rasulullah ini Pak, Bu, sifatnya di dalam hartanya satu hari kaya, satu hari miskin. Satu hari kaya, satu hari miskin. Maka dari itu diceritakan di sini apa? Tidak pernah Rasulullah merasakan kenyang selama 2 hari berturut-turut. Karena satu harinya beliau cukup, berkecukupan, satu harinya beliau tidak. Dan ini bukan hanya di dalam diri pribadi Rasulullah. Keluarganya Rasulullah pun diajarkan seperti itu. Makanya dikatakan apa? Masyabi'al Muhammad. Tidak pernah merasa kenyang keluarganya Rasulullah. Ya jelas bersama Rasulullah. Selama 2 hari berturut-turut. Sampai kapan? Sampai beliau meninggal. Tujuannya itu mengajari. Maka dari itu keluarga Rasulullah ini kadang mendapatkan sebuah tarbiyah pendidikan yang lebih daripada umatnya. Di antaranya adalah ini. Buktinya ketika kita membahas hadis sebelumnya tentang fil libas, di dalam pakaian Rasulullah pernah diberikan hadiah oleh seorang pejabat, oleh seorang raja, yang dimana pakaian tersebut adalah pakaian yang terbuat dari sutra. Otomatis pakaian terbuat dari sutra adalah pakaian yang mewah. Dan subhanallah, kancing-kancingnya adalah kancing yang terbuat dari emas. Dan itu bukan satu peti isinya semuanya itu pakaian. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dibagi-bagi, keluarganya kada dikasih, keluarganya tidak diberi, walaupun satu tidak diberikan. Itu pelajaran. Karena subhanallah, kan hal yang seperti ini kadang terjadi di anak cucu beliau. Saya sedikit menceritakan sebuah cerita manaqib dari keluarga, dari para habaib. Seorang habib ini adalah seorang habib yang beliau adalah ahli di dalam mencari duit. Duitnya banyak, cuman duitnya tidak satu rupiah pun masuk untuk keluarganya. Dia kerja banyak duitnya sampai berkresek-kresek duitnya, dia bagi-bagikan kepada orang-orang fakir. Yang di keluarganya ditinggalkan. Bukan tidak mengurus keluarganya, bukan. Karena kadang tujuannya adalah mendidik keluarganya untuk tidak menjadikan dunia adalah nomor 1. Coba Al-Habib Hasan Baharun, gurunda ayahanda dari Al-Habib Segaf Baharun, apa yang dikatakan oleh beliau? Ketika beliau hendak meninggal, satupun harta tidak dibagikan kepada anak-anaknya. Bahkan duit beliau yang ada di saku beliau. Apa kata beliau? Ini semua harta abi untuk pondok pesantren. Sudah diwakafkan untuk pondok pesantren. Itu syaratnya dari ridha dari ahli waris. Dan seperti inilah yang menjadikan para habaib, khususannya para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berjalan di jalannya, selalu berjalan di jalan datuknya, tidak terambisi untuk mengumpulkan dunia. Karena tahu Rasulullah datuknya seperti itu. Dan ini pelajaran bagi kita juga untuk jangan terlalu berambisi terhadap dunia. Rasulullah katakan doanya Rasulullah kepada cucunya apa? Allahumma ij'al rizqa ala baiti kafa. Ya Allah, aku minta ya Allah. Ini doanya Rasulullah pasti terkabul.
Ya Allah, jadikan rezeki yang diberikan, yang engkau berikan kepada anak cucuku mencukupi kepada mereka. Bukan mengharapkan sugih-sugih dari anak cucunya, tidak. Cukup. Kadang para habaib ini berkah hidupnya. Cuman subhanallah, berapa banyak daripada habaib kadang yang mereka kadang keluar dari jalan salafnya. Na'udzubillah. Semoga beliau-beliau semua Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilham sehingga mereka kembali ke jalan datuknya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, yaitu berbentuk mukjizat-mukjizat dari para anbiya sebelumnya kadang ada di tangannya Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah katakan fa'anzalna alaihimul ghamam. Bagaimana? Fa'anzalna alaihim salwa manna wassalwa. Ketika Bani Israel mereka meminta kepada Nabi Musa bahwa meminta makanan surga, turun makanan surga. Apakah itu terjadi kepada Rasulullah? Jawabannya terjadi. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwa beliau pernah memakan apa yang dimakan oleh Nabi Musa dari makanan-makanan surganya Allah. Nah, secara logikanya, kalau memang bentuk dari kesengajaan Rasulullah untuk lapar, kalau seandainya itu bukan pilihan Rasulullah, karena lapar yang didapatkan oleh Rasulullah, beliau tidak akan pernah lapar. Karena beliau sengaja melaparkan dirinya. Untuk menjadi apa? Saya pernah cerita di minggu kemarin masalah hal ini. Karena tujuannya beliau lapar ini satu, rahmat kepada umatnya. Karena kadang beliau melihat Allah berikan ilmu sehingga beliau mengetahui keadaan-keadaan umatnya. Sehingga ada dari beberapa umatnya yang dia pada saat itu merasakan lapar. Jadi apa kata Rasulullah? Aku mengharapkan hal yang lebih dari dia. Sehingga apa? Menjadi qudwah, menjadi panutan. Bagi orang lapar, Rasulullah jadi panutan. Bagi orang kenyang, Rasulullah pun jadi panutan. Dan setiap apapun dari kehidupan manusia, pasti ada Rasulullah yang cocok untuk menjadi panutan beliau. Itu tujuannya. Kalau seandainya Rasulullah tidak seperti itu, jangankan makanan di dunia, makanan akhirat pun datang kepada Rasulullah. Karena subhanallah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflak. Karena kadang dunia ini diciptakan sebabnya karena Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Habib Abdullah, beliau mengatakan apa? Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali di dalam bulan Ramadan, fadilahnya 1.000.000 kali. Fadilahnya, pahalanya diberikan 1.000.000 kali. Kan kita kadang membacakan salawat kepada Rasulullah karena bentuk dari kasih sayang kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Silahkan yang hendak bertakun, khususnya kepada para musyahid, silahkan. Ada Al-Habib Abdullah Sagaf dan Habib Bagir yang akan menjawabnya. Ada pertanyaan? Keridu pintunya. Tahu semuaan sudah. Yang bersangkut pautan dengan puasa majelis santuy kita pada malam ini. Tidak ada? Bujuran? Yang bertanya? Kalau kada bertanya, ulun yang bertanya kalian pian. Intinya, kalau masih ada sebuah ketidaktahuan terhadap agama, khususnya kepada bab puasa, biar puasa kita menjadi puasa yang sahih, yang benar di hadapan syariat juga. Kita sekarang buka internet antum.
lihat ceramah-ceramah yang berhubungan dengan bab puasa. Cari dari ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau ada sekarang yang mau bertakun, silahkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Rafiq. Ini menyangkut masalah kebagian ke orang tua pribadi saya sendiri. Jadi begini Bib, gimana cara kita mengajak orang tua yang mungkin cara ibadahnya sudah mengurang, sedangkan kita saat ini mau istiqomah betul-betul di jalan Allah, tetapi dengan ujian orang tua yang agak lalai dengan ibadah. Bagaimana itu untuk kita menjalankannya, kita melaksanakannya, membawa mereka untuk ke jalan Allah yang istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan hal tersebut, bahwa ketahuilah yang pertama, hanya Allah yang dapat memberikan sebuah hidayah kepada makhluknya. Allah firmankan dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau, wahai baginda Muhammad, tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau maui, yang engkau cintai, melainkan Allah yang memberikan hidayah kepada mereka yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi poinnya adalah kepada Allah. Berkaitan dengan orang tua, yang pertama, ketika kita hukumnya wajib mengajak mereka kepada kebaikan, menegur mereka sehingga diajarkan kepada mereka untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bagaimana billati hiya ahsan, dengan sopan santun kita, dengan tidak menjatuhkan rasa hormat kita kepada beliau, dan semua itu kembali kepada Allah. Maka dari itu ketika engkau mengharapkan orang tua kita juga bisa berjalan dalam sebuah kebaikan, kita minta kepada Allah. Tujuannya bagaimana? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan jalan hidayah kepada orang tuaku. Itu tugas kita berdoa. Dan tugas kita ikhtiarnya dengan apa? Dengan mengajak. Dengan mengajak. Dengan menjadi sebuah lisannya Rasulullah. Maksudnya apa? Kita menyampaikan dakwahnya Rasulullah melewati lisan antum. Dengan apa? Ajak. Ayo seperti itu. Dan apakah dari orang tua yang lalai terhadap ibadahnya, kadang orang tua yang beliau ini adalah orang yang kadang bermaksiat kepada Allah, apakah hal tersebut menjatuhkan rasa hormat kita kepada beliau? Jawabannya tidak. Walaupun beliau semua adalah orang yang kadang dia adalah orang yang paling subhanallah, kadang orang yang ahli maksiat ataupun non muslim sekalian, kewajiban kita untuk menghormati orang tua tetap wajib. Tapi kalau seandainya orang tua mengajak kita kepada hal yang baunya maksiat, maka tidak, kita wajib untuk menolaknya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ketika orang tua, kadang suami nyuruh bininya, kada usah berjilbab pang biar terlihat cantik. Nah, seorang istri berhak dan wajib untuk menolaknya. Karena tidak ada sebuah ketaatan terhadap satu makhluk yang dimana ketaatan tersebut berbentuk dalam maksiat. Paham? Orang tua nyuruh anaknya untuk mencuri, tidak boleh. Kita sebagai anak wajib untuk menegurnya dan wajib untuk menghindarinya. Karena apa? Perintah tersebut bersangkut pautan dengan maksiat, maka tidak boleh. Kalau seandainya yang terjadi kadang kepada kehidupan kita, hal ini dituntut, ini kadang Ustaz, ini menjadi apa? Menjadi sebuah rintangan dan menjadi sebuah wasilah Allah berikan pahala kepada antum. Alhamdulillah antum diberikan jalan istiqamah sekarang, datang ke majelis-majelis taklim,
Nah, masa antum sendiri mau masuk surga? Kan enggak. Pengennya Pak sama keluarga juga, sama umi, sama istri, sama anak, sama orang tua. Maka tugasnya apa sekarang? Jadi lisannya Rasulullah kepada mereka. Maksudnya apa? Jangan kira ini, soalnya saya mengatakan hal seperti ini takut kalau di Kalimantan. Menjadi lisannya Rasulullah berarti diriku Muhammad. Nah, itu kada boleh juga. Menjadi lisannya Rasulullah bentuknya apa? Jalan penyambung lisannya Rasulullah yang menggunakan lisan kita. Guru saya Al Habib Segaf, beliau mengatakan kepada saya, tugas saya ini adalah menjadi corong. Tahu corong nggak ada? Corong masjid. Toa masjid. Yang dimana toa tadi itu wasilah dari lisan saya. Yang dimana keluar dari toa tersebut hadisnya Nabi, ajakannya Nabi. Kira-kira Nabi pernah mengajakkan ke keburukan nggak ada? Jawabannya nggak ada. Nah, pian mengajak mereka kepada jalan Allah, antum mendapatkan pahala dakwahnya Rasulullah. Paham? Tapi apabila tihi ahsan, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Dengan sopan santun. Dengan apa? Yang pertama, lihat perubahan bentuk kita pribadi. Bagaimana cara menggerakkan hatinya orang tua? Yang pertama, rubah diri kita dulu. Yang biasanya dulu karena kita kan sama-sama orang baru hijrah. Kadang penyakit kita ini sama orang tua. Wani. Ya kalau. Nah, kita rubah sifat kita. Dari yang wani tadi menjadi cium tangannya. Bakti sama orang tua. Akhirnya apa? Orang tua tadi merasa tersentuh dengan akhlak kita kepada beliau. Akhirnya apa? Dia juga mendapatkan sebuah apa? Magnet untuk mendekat juga kepada kebaikan. Mohon seandainya orang tua ngomong apa? Ngomong sok-sokan ataupun apa ini tidak, intinya enggan untuk menerima dari dakwah kita, kita cukup berdoa kepada beliau. Berdoa kepada Allah, semoga Allah membukakan hati beliau. Doanya seorang anak ini bersambung pada Allah untuk mendoakan orang tuanya, dan sebagaimana itu pun juga doanya orang tua kadang bersambung kepada Allah untuk kebaikan dari anaknya, karena ada silah darah, ada hubungan di antara mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tua kita semua orang tua yang selalu diberikan hidayah oleh Allah. Orang tua yang belum tahu ajarannya Rasulullah, semoga beliau dengan kemuliaan majlis Allah ketukkan pintu hati mereka sehingga mereka penasaran dan mereka dekat dengan dakwahnya Rasulullah. Dan semoga beliau semua diberikan sebuah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau semua bisa berjalan di sebuah jalan yang dinaungi oleh benderanya Rasulullah dan mendapatkan surganya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo yang mau takon, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita sholat tarawih sebelum melaksanakan sholat isya? Semisalnya kita terlambat untuk sholat isya berjamaah, sedangkan sholat tarawih sudah dimulai. Sholat isya, Bib. Kita kan terlambat sholat isya, misalnya kita sudah ke masjid tapi terlambat sholat isya, sementara sholat tarawih sudah dimulai, kita kepengen langsung ke sholat tarawih. Bisakah kita ikut melaksanakan sholat tarawih sebelum sholat isya?
Apakah sholat tarawih tersebut bisa sah dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat isya? Jawabannya fima alam, wallahu a'lam. Jadi saya sebelum tadi membuka secara gamblang bahwa jumhurul fuqaha, mayoritas dari ahli pakar dari fikih ataupun dari hukum dari mazhab Syafi'iyah, Hambali, Hanafi dengan Maliki, mereka berpendapat tidak sah. Lebih wajib melaksanakan sholat isya, setelah itu baru melaksanakan sholat tarawih. Jadi seperti itu jawabannya, Ustaz. Menyusul. Nah, bagaimana caranya ketika kita kadang telat sholatnya? Kita niatkan sholat isya. Pertama, kita datang ke tempat mereka dan mereka kadang sudah sholat tarawih. Ya kalau? Nah, kita niat sholat isya. Karena tidak menjadi masalah. Sholat makmumnya wajib, imamnya sunnah, tidak membatalkan. Jadi imamnya sholat tarawih, kita sholat isya. Nanti kan karena tarawih 2 rakaat, ketika mereka assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita berdiri untuk menambahkan 2 rakaat. Paham? Nah, jadi itu hal-halnya. Dan kalau seandainya, karena saya memang ini pertanyaan antum ini baru di telinga saya, baru dari sekian lama saya belajar baru mendengar ini. Nah, insya Allah saya perdalam lagi, mungkin adanya sebuah pendapat ulama yang mengatakan diperbolehkan karena hal tersebut adalah sunnah. Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya tarawih ini ketika 1/3 dari malam. Kalau menanyakan berapa rakaat salat tarawih, pernah ada kita menanyakan apakah itu 4 salam, 21 salam dan seterusnya. Jawabannya tidak ada. Tidak ada batasan di dalam melakukan sholat tarawih. Apa tujuan dari sholat tarawih? Menghidupkan malam bulan Ramadan. Maka dari itu di Tahrim sana, dari limbah setelah sholat isya itu ada tarawih. Sampai kapan? Sampai sebelum sahur. Sholat tarawihnya di situ. Pindah-pindah masjid. Kan ada 300 masjid di Tahrim. Pindah habis masjid Habib Umar, pindah ke masjid Ba'alawi, pindah ke masjid Muhdar, pindah ke masjid Segaf. Hal itu subhanallah yang pernah saya rasakan, karena waktu itu saya juga mengikuti acaranya dan tidak setiap hari karena uyuh memang. Yang ulun lihat apa? Orang-orang yang sholat ya orang-orang itu aja. Subhanallah. Kadang bosan. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Sultanul Ilm, beliau ini adalah seseorang yang bisa dikatakan pernah mengalami kecelakaan sehingga kakinya itu hancur, tulang kakinya hancur. Cuman ketika bulan Ramadan apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau sebelum beliau ke masjid, beliau salat bersama keluarganya dahulu. Ketika beliau salat bersama keluarganya, beliau keluar ke masjid 1, ke masjid 2, ke masjid 3, ke masjid 4, ke masjid 5 sampai sebelum sahur. Setiap malamnya seperti itu. Itu himmah. Maka dari itu himmatur rijal tahdimul jibal. Semangatnya seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hal tersebut tidak menjadi kalau lebih dari salam dari rakaat sekian batal, kada batal. Bahkan bagus. Siapa yang menjadikan salat tarawih ini jadi 21 bersama witirnya? Itu Al-Imam Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mengatakan salat tarawih menjadi 21 salam bersama witirnya, dan beliau mengatakan apa? Ni'mal bid'ati hadza. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini perkara. Ujar sidin bid'ah tapi baik. Nah, maka dari itu bid'ah tersebut menjadi 2. Bid'ah yang buruk dan bid'ah yang baik. Nah, seperti itu. Dan ini menjadi erat, menjadi penolakan terhadap mereka-mereka yang anti bid'ah.
Karena Sayyidina Umar kadang melakukan bid'ah dan beliau mengatakan nikmat bid'ati hadza, paling baiknya bid'ah ya ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan salat tarawih pada saat itu Rasulullah tidak penuh. Ada beberapa saat Rasulullah tidak hadir di dalam menjadi imam ketika salat tarawih. Kenapa? Rasulullah katakan, karena apa? Takut sholat tarawih ini menjadi wajib ketika aku sholat terus. Nah, kalau wajib apa? Kalau wajib kita ketika meninggalkan sholat tarawih kayak buhan pian kadang, nah itu haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah apalagi? Tidak lagi. Jadi Bang Khalil, lebih tepatnya, lebih nyamannya kita jangan menunaikan sholat tarawih sebelum menunaikan sholat isya. Kita jangan menunaikan sholat tarawih sebelum menunaikan sholat isya. Iya, karena dia takut kada sah kayak gitu. Ada lagi? Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi sebuah sebab Allah turunkan ridha kepada kita, rahmat Allah dilimpahkan kepada kita, barakah yang kita bawa di dalam masjid ini akan menjadi sebuah keberkahan di dalam keluarga kita, rumah kita, gawian kita, dengan sebab kita mengkaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, Allah mengabulkan hajat kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang besar untuk menggapai ridha Allah dan kita mendapatkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita menjadi umur yang barakah, yang panjang, yang sehat, dan semoga setelah sehatnya umur, panjangnya sehatnya badan, panjangnya umur, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.